Hai, Assalamualaikum Minasang. Nah, kali ini kita masuk materi unit 4 bagian 2 JLPTN 2 ya. Seperti biasa, setiap unit kita belajar ada 8 bumpu ya. Nah, di bagian unit 42 ini, bumpunya itu terdiri dari yang pertama, nani-nani uru atau nani-nani eru. Kemudian bumpu yang kedua, di sini ada ni moto tsuite. Selanjutnya ada nani-nani dake ni. Ada nani-nani toka, ada nani-nani koto dashi, nani-nani nitsuki, nani-nani ni wa oyobanai, dan yang terakhir nani-nani kireru. Oke? Kita masuk ke bagian yang pertama. Karena unit 4 bagian 2 ini lanjutan dari 4 bagian 1, maka pada pembelajaran malam hari ini kita masuk ke nomor 9 ya, lanjutan yang bungpo sebelumnya. Nah, di nomor 9 ini ada nani-nani uru atau eru. Nah, kanji ini ya minasang, kanji ini bisa dibaca uru atau bisa dibaca eru. Untuk ini atau artinya yaitu jokyo kara okoru kanose ga aru koto o arawasu. Jadi mengekspresikan berbagai macam hal yang atau kemungkinan bisa terjadi dari sebuah kondisi atau situasi. Makanya bumpo uru atau eru itu bisa diartikan nani nani ga dekiru atau nani-nani kanose ga aru. Jadi bisa atau mungkin gitu ya. Untuk setsuzokunya atau rumusnya di sini ada kata kerja bentuk mas, masnya dicoret ditambahin uru atau eru. Nah, di sini artinya bisa atau mungkin. Oke, itu. Tuh. Kemungkinan untuk ya. Oke. Hai. Bumpu ini ada beberapa penjelasan lebih detail ya, Minasang bisa tolong diperhatikan di bagian ini. Silahkan diperhatikan cui pointu atau poin yang perlu diperhatikan, poin pentingnya. Yang pertama di sini ada hangtai. Jadi hangtai itu lawannya atau lawan katanya si bumpu uru atau eru ini ada enai. Nah, uru atau eru ini bentuk positifnya, enai ini bentuk negatifnya. Enai ini artinya gadekinai atau kanose ganai. Jadi nggak bisa atau nggak mungkin, enai itu artinya. Balik lagi ya ke eru dan uru, ini merupakan kaki kotoba. Rongbung ni yokutsukaimasu. Jadi uru atau eru ini sering sekali digunakan dalam bahasa tulisan untuk menulis artikel atau hal-hal yang berkaitan dengan bahasa tulisan yang formal. Nah, tetapi di sini juga bisa loh digunakan dalam Nichijo Kaiwa atau percakapan sehari-hari. Ini salah satu contohnya ada ari enai yang artinya nggak mungkin gitu ya. Kemudian poin selanjutnya bahwasanya bumpu uru atau eru itu tidak boleh dipasangkan dengan kata kerja yang memiliki nuansa noryoku teki atau memiliki nuansa kemampuan di dalamnya. Maksudnya apa? Contohnya di sini ada karewa furansugo ga hanashi eru. Itu nggak bisa ya. Jadi dia bisa berbahasa Prancis itu tidak bisa menggunakan eru karena hanasimas itu merupakan kata kerja yang ni noryokuteki yang memiliki kemampuan yang bisa diasah gitu ya. Maka dari itu, karena dia nggak bisa pakai eru untuk menyiasatinya atau sebagai gantinya, kalau menginginkan mengucapkan bisa berbahasa Prancis itu bisa menggunakan kata kerja potensial, yaitu karewa furansugo ga hanaseru gitu ya.
Jadi hanashimas, kakimas, yomimas itu nggak bisa digabungkan dengan uru atau eru. Selanjutnya, uru to yomu baai to eru to yomu baai ga aru. Jadi kanji ini bisa dibaca uru maupun dibaca eru, dua-duanya betul. Hanya saja di sini penjelasannya yang uru itu bungo teki, katai, furui. Jadi untuk yang penyebutannya uru itu cenderung digunakan dalam bahasa sastra, dalam bahasa yang kata hyogeng atau ekspresi yang agak kaku, atau furui, bahasa-bahasa lampau. Dan ingat, hanya karena dia bisa dibaca uru, bukan berarti lawan katanya atau hangtainya unai, nggak ada. Entah uru, entah eru, lawan katanya hanya enai yang bisa dipakai en. Ya, di sini ada yoku ishoni sukau doshi. Jadi kata kerja yang sering berbarengan dengan uru atau eru di sini ada di bawah ini ya. Ada kangairu, ada suzusuru, shiru, dan yang lainnya. Nah, ada satu hal penting yang bisa digarisbawahi. Contohnya di sini kangairu. Nah, tadi saya jelaskan bahwasanya uru itu bisa biasa digunakan dalam bahasa yang terkesan ekspresi yang kaku gitu. Tapi di beberapa hal atau di beberapa pengecualian, Kangairu ini pasangannya bukan Kanggai Eru, tapi Kanggai Uru. Nah, pengecualian untuk Kanggai Mas ya. Jadi ada beberapa kata kerja yang dia nggak bisa pakai Eru, bisanya pasangannya Uru. Contohnya ini salah satunya ada Kangairu, bukan Kanggai Eru, tapi Kanggai Uru gitu ya. Hai, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke contoh kalimat. Di sini yang contoh pertama, sensei demo machigai koto wa, saya ulangi, sensei demo machigau koto wa ari eru. Jadi, meskipun seorang guru sekalipun, itu ada kalanya salah. Jadi, meskipun guru sekalipun bisa juga salah gitu. Machigau kanosei ga aru. Jadi, meskipun dia seorang guru, seorang tenaga pendidik, dia hanya manusia biasa. Nah, kesannya seperti itu. Jadi, wajar kalau ada kesalahan gitu ya, masih bisa salah gitu. Kemudian rebung. Yang kedua, di sini percakapan antara A dan B ya. A-nya bilang, watashi wa jibun no sekaku ga iya nan desu ga sekaku o kaeru koto wa dekimasu ka gitu. Saya tuh nggak suka sama watakku itu. Saya tuh nggak suka sama watak saya atau sama itu sifat saya. Apakah mungkin sifat saya bisa dirubah gitu? Binya menjawab, Hito no sekaku wa kawari eru mono desu. Demo, sore ni wa kaetai to iu tsuyoi ishi ga hitsuyo desu. Jadi, watak atau sifat seseorang itu adalah hal yang bisa dirubah. Tetapi, diperlukan niat atau kesungguhan yang kuat kalau ingin merubahnya. Gitu ya. Kemudian rebung yang ketiga, di sini bentuknya percakapan lagi, Minasang, yaitu antara A dan B. Yang A bilang, Nihon ga yushu suru kanosei wa arun deshou ka? Jadi ada nggak kemungkinan Jepang itu bakal menang? B-nya bisa jawab dua ya, bisa positif, bisa negatif. Jawaban yang positif di sini ada, ariemasu yo, iya, mungkin aja bisa gitu. Atau yang B atau yang negatif. Iya, sore wa ari emasen. Kayaknya nggak mungkin deh, gitu ya. Hai itu bumpo, uru, atau eru. Oke, lanjut. Di sini kita masuk bumpo yang ke-10. Nah, itu ada nani nani ni moto tsuite. Nani nani o kihon, konkyo, kiso ni shite to iu imi o arawasu. Jadi, bungpo ini mengekspresikan atau memberikan arti mengenai dasar, akar,
asas gitu ya. Jadi bumpo ni motosuite itu digunakan dalam menyampaikan bahwasanya kalimat sebelum ni motosuite itu merupakan asas atau dasar yang menjadi pondasi, menjadi tolak ukur untuk melakukan kegiatan B gitu. Untuk Setsuzoku-nya sendiri, yaitu kata benda ditambahi nimototsuite. Karena nimototsuite ini adalah berasal dari kata kerja, jadi bentuknya bisa berubah sesuai dengan sifat si kata kerja tersebut. Dia bisa kata benda ditambahin nimototsuite, bisa ditambahin mototsuki, atau nimototsuku ditambahin kata benda, atau bisa juga nimototsuita digabung dengan kata benda. Nimototsuite sendiri itu artinya berdasarkan. Berdasarkan. Contohnya di sini yang pertama ada itu. Komui no kyuyo wa horitsu ni mototsuite kimerarete iru. Jadi, komuin itu PNS atau pegawai negeri sipil. Kyuyo ini kayak kyuryo, gaji. Horitsu itu undang-undang atau peraturan. Atau bisa juga hukum. Jadi, gaji pegawai negeri sipil itu ditentukan atau diputuskan berdasarkan hukum atau undang-undang yang berlaku. Jadi, di sini dasarnya apa sih? Dasarnya sih Horitsu ini, Minasang. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu gaji si pegawai negeri gitu. Hai, nomor dua di sini ada Konkai no Sanai Ryoko no Ikisaki wa Sanai Anketo no Kekka ni Mototsuite Kimemashita. Jadi, tujuan itu tamasya atau rekreasi perusahaan kali ini akan diputuskan berdasarkan hasil dari angket dalam perusahaan. Jadi, dasarnya apa? Tolak ukurnya apa sih? Sanai angketo, angket dalam perusahaan. Hasilnya apa? Hasilnya yaitu Konkai no Shakai no Ryoko no Ikisaki. Jadi tujuan atau destinasi tempat rekreasi kali ini gitu ya. Ini yang bentuknya yang contoh nomor tiga ini bentuk yang mototsita ditambahin kata benda ya. Contohnya di sini ada korewa jijitsu ni mototsuita hanashi desu. Ini adalah cerita yang berdasarkan dari kenyataan. Ya. Ah, itulah nih mototsuite. Kita lanjut ke bungpo yang 11. Ah, di sini lumayan panjang ya, Minasang. Di sini ada nani nani dakeni. Oke. Nani nani dakeni ini ada satu, dua, tiga penjelasan atau penggunaan dengan fungsi yang berbeda, tetapi tetap menggunakan dakeni. Apa aja sih? Coba kita kupas satu persatu ya. Di sini ada dakeni yang pertama. Yang pertama ada dakeni bi. Jadi kalimat A ditambahin dakeni dilanjut dengan kalimat B. A sendiri merupakan dakara. Dakara tozeng bida. Jadi ya karena A wajar terjadi B. Di mana ni fusawashiku ataishite yahari tozeng bida. Jadi ya wajar. Lumrah. Itu sesuai. Sepadan A ini terjadi. Pastinya wajar B bakal terjadi. Maka dari itu, dakeni yang bagian ini berartikan wajar aja. Karena memang gitu ya. Ya wajar aja. Titik-titik. Karena memang. Nah, biasanya di bagian ini, di bagian A-nya ini merupakan doryoku atau usaha. Itu atau CI. Posisi atau kekeng. Kekeng itu pengalaman. Dan dari A ini dihasilkan B. B itu apa? B itu keka hasil, tokucho ciri-ciri atau noryoku. Noryoku di sini adalah kemampuan. Jadi si B ini merupakan hasil dari si A. Nah, kalimatnya gimana sih? Kita coba di sini ya. Sebelum masuk ke contoh kalimatnya, di sini ada intermezzo terlebih dahulu penjelasannya ya.
Dake ni bisa pakai bumpo dake ni bisa. Pakai bumpo dake ate juga bisa. Pakai bumpo dake no koto wa aru bisa. Jadi ketiga bumpo ini selaras. Bisa digunakan dalam kalimat yang apa? Yang purasuno imi. Yang maksudnya atau maknanya itu positif. Contohnya di sini ada Mai-sang wa nihon ni junen sundeiru dake ate bisa atau dake ni. Kemudian dilanjut Nihongo gajo sudah. Jadi ya wajar aja si Maisang ini pinter bahasa Jepangnya. Ya karena memang dia sudah tinggal di Jepang selama 10 tahun. Ini bentuknya positif ya Minasang. Bentuknya menjurus ke pujian. Maka bisa digunakan dake ate. Atau yang kedua, masih dalam konteks yang sama tapi bentuknya ini percakapan. Contoh di sini ada Nihongo ga jouzu da. Sasuga Nihon ni junen sundeiru dake no koto wa aru gitu. Wah, bahasa Jepangnya pinter banget, keren banget. Karena ya memang dia udah tinggal di Jepang selama 10 tahun gitu ya. Nah, ini cuy ya, hal yang perlu diperhatikan apa? Bahwasanya dake ate atau dake no koto waru itu hanya bisa digunakan dalam kalimat yang bentuknya homeru, pujian, atau takaku hyoka suru toki pada saat memberi penilaian yang tinggi. Jadi, dake no ate atau dake no koto waru itu hanya bisa digunakan dalam kalimat yang bermakna positif yang hasilnya positif saja gitu ya. Yang hasilnya mainasu, yang mainasu keka, yang hasilnya negatif itu hanya bisa digunakan dakeni aja. Jadi kalau hasilnya negatif itu hanya dakeni yang bisa dipakai. Dake ate sama dake no koto aru dekina ya. Contohnya apa yang mainasu keka? Contohnya di sini ada kono toki wa yasui dake ni sugu ni kowareta. Jadi ya itu karena memang jam tangan ini murah ya wajar aja kalau cepat rusak gitu ya. Murah ini terkesan positif, tetapi hasilnya berlawanan apa negatif gitu loh ya. Maka dari itu karena hasilnya negatif dia hanya bisa dipakai oleh Dakeni. Oke, itu Dakeni yang nomor satu. Kita masuk Dakeni yang kedua. Artinya tetap ya, dikarenakan A ya, maka terlebih-lebih lagi B terjadi. Jadi naosara, sarani, moto, terlebih-lebih lagi. Bida, bi ini apa? Kankaku atau kimochi, perasaan ya. Terlebih-lebih lagi gitu artinya. Terlebih, lebih lagi. Oke. Contohnya gimana sih? Nah, di sini ada Kore susang datta dake ni iro-iro taiheng datta. Jadi dikarenakan itu karena memang atau terlebih-lebih lagi ngelahirin pas usia sudah berumur, makanya bakal banyak lebih banyak beraneka ragam kesulitan. Maksudnya gimana sih kalimat ini? Nah, ini kan konteksnya melahirkan kan ya. Dalam hal yang umum atau wajar, orang atau perempuan yang melahirkan itu dianjurkan di usia 20-an kan, di angka usia 20-an, nijudai gitu. Karena apa? Masih muda itu masih fit, masih sehat, masih penyakitnya belum kelihatan. Nah, kalau melahirkan di usia yang sudah tua, resikonya itu lebih besar gitu. Udah melahirkan di usia tua pula gitu. Terlebih-lebih lagi ngelahirinnya pas usia tua. Maka dari itu, yang masih muda aja ngelahirin itu masalahnya lumayan banyak. Apalagi yang udah tua, lebih beresiko, lebih bermacam-macam kendalanya atau masalahnya. Nah, gitu ya kalimatnya. Hai, masuk ke Dakeni yang ketiga. Dakeni yang ketiga ini bernuansa kaite hangtai. Yakuni bida. Jadi antara kalimat A itu sangat berlawanan dengan kalimat B. Di mana B itu merupakan yoso atau imajinasi. Kitai, harapan atau keinginan.
To wa chigata warui keka. Jadi dari kalimat A harapannya sih B, tetapi di luar dugaan berbeda dengan harapannya, berbeda dengan imajinasinya, hasilnya ternyata berlawanan. Nah, itu dakeni ya. Artinya apa? Karena sama-sama karena hanya bernuansanya itu mengekspresikan suatu hal yang berlawanan. Gimana sih contoh kalimatnya? Di sini ada ya, minasang. Yasashi seikaku dake ni kaete okotara sugoku kawaii daru ne. Jadi karena wataknya atau sifatnya itu memang baik, sebaliknya kalau dia lagi marah sangat menakutkan. Kenapa kok berlawanan di sini? Karena apa? Dia itu wataknya baik. Nah, imajinasinya, harapannya kalau dia baik ketika marah pun diam, ketika marah pun halus. Ternyata tidak berlawanan. Ya karena dia memang baik. Ketika marah dia malah menakutkan ya. Nah, kita bisa punya pengalaman ya di kehidupan kita ya. Bahwasanya kita ada temen yang dia tuh sabar, pendiam, baik. Tapi ketika dia selaginya dia marah, langsung apa namanya? Semuanya itu berasa orang-orang tuh pada takut semua. Nah, kurang lebih seperti ini itu ya nuansanya di bagian ketiga si Dakeni ini. Oke? Nah, Dakini sendiri tuh apa sih? Nah, Dakeni ini untuk Setsuzoku-nya yaitu Futsuke ditambahin Dakeni Minasang. Hal yang perlu diperhatikan apa sih? Yaitu kata sifat bentuk nanya itu bisa pakai na atau bisa diganti dengan diaru. Untuk kata bendanya itu boleh opsional ditambahin diaru, boleh juga enggak. Kemudian untuk contoh kalimatnya di sini bentuknya percakapan ya. Contohnya kyono engsoka yokata ne gitu. Pertunjukan hari ini keren banget ya, bagus banget gitu. Hmm, koi o horo de shibaraku kikanakata dake ni kangeki shita. Ya, aku sangat terharu karena memang tuh udah lama aku nggak pernah mendengarkan pertunjukan sebagus ini di gedung ini gitu. Kemudian rebung yang kedua, percakapan lagi antara A dan B. Si A ngomong, Yamada-san, Ashino, Ashino wo ne o orete shibaraku kuruma isu de shuking datte. Jadi si Yamada-san ini kakinya itu, tulang kakinya itu patah, maka akan akan datang kerja dengan menggunakan kursi roda gitu. Si Baraku ke rumah Isude Shuking Date katanya bakal lumayan butuh waktu lama. Dia bakal kerja dengan menggunakan kursi roda gitu ya. Binya menimpali Sonanda. Oh gitu ya. Kare wa densha ya basu no norikae ga oi dake ni dahen daru ne gitu. Gitu ya. Padahal dia juga berangkat kerja terlebih-lebih lagi dia harus menggunakan angkutan umum seperti kereta dan bis yang harus norikai atau ganti gitu. Wah, itu bakal lebih sulit lagi ya, gitu ya. Hai. Itulah kurang lebih sih ada Kenia, Minasang. Oke, kita lanjut ke bumbu yang ke-12. Nani nani toka. Nani nani toka ini artinya dia nani-nani sodaga atau nani-nani tokitaga. Apa sih? Itu futashikanā denbun joho o shimeshitari tekito ni re o agetari suru hyogen. Jadi ekspresi yang memberikan sebuah contoh yang sesuai atau memberikan sebuah informasi atau desas-desus yang masih belum tentu kebenarannya. Kabar burung gitu, masih belum jelas apakah itu informasinya betul atau salah, atau benar atau enggak gitu ya. Makanya toka ini artinya itu katanya atau dengar-dengar gitu ya. Untuk Setsuzoku-nya sendiri yaitu Futsuke atau kata bentuk biasa ditambahin toka. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan untuk kata sifat bentuk nanya, nanya nggak perlu dicantumin. Nah, begitu pula dengan kata bendanya sonomama aja dipakai, langsung ditambahin dengan toka. Nah,
Untuk soal yang nomor satu atau contoh kalimat nomor satu ini bentuknya percakapan ya. Di sini ada Tanaka-san wa kyou yasumi. Si Tanaka-san hari ini libur gitu. Ikitenai no? So ieba, kino karada ga darui toka itetta gitu. Eh, nggak datang gitu. Kalau gitu, itu katanya sih kemarin badannya sakit atau badannya lemes gitu ya, katanya. Atau contoh yang kedua, ini dalam bentuk formal, bentuknya tulisan di sebuah surat. Isi suratnya ada ini. O genki desu ka? Kochira wa minna genki desu. Hara-san ni kikimashita ga, Sachiko-san wa laigetsu Tokyo ni korareru toka, zehi kochira ni mo otachiori kudasai. Jadi di dalam surat tertulis, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah di sini sehat semua gitu ya. Saya dengar dari Harasang bahwasannya katanya si Sachiko Sang ini mau datang ke Tokyo ya. Tuh pastikan untuk mampir ya ke sini. Oke. Bung Potoka ini yang artinya katanya atau dengar-dengar itu bisa disampaikan oleh pihak ketiga atau bisa disampaikan oleh orang yang bersangkutan secara langsung kemudian kita sampaikan ke pihak ketiga gitu ya. Hai, lanjut ya. Bumpo yang ke-13 di sini ada nani-nani kotodashi. Nani-nani kotodashi ini artinya to iyu koto demo aru no de. To iyu ini de. Hangdang o unagasu aru jogyo ya haike o shimesu. Nani-nani no de, nani-nani kara. Jadi bumbu kotodashi ini menunjukkan di mana adanya latar belakang atau sebuah kondisi yang menghasilkan sebuah penilaian. Biasanya artinya itu bisa diartikan sama dengan node atau kara yang artinya karena. Cuman kalau lebih tepatnya di sini itu lagi pula atau mumpung ya, kebetulan gitu. Lagi pula. Jadi, karena adanya latar belakang atau sebuah kondisi yang terjadi, maka hal tersebut bisa menghasilkan sebuah penilaian. Untuk Setsuzoku-nya sendiri apa? Futsuke ditambahin kotodashi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu kata sifat na bisa pakai na atau bisa pakai de aru. Untuk kata benda bisa pakai no atau bisa juga pakai de aru. Untuk contoh kalimatnya di sini yang nomor satu ini ada Chichiga Musukoni. Maksudnya ayahnya lagi ngomong ke anak laki-lakinya. Kyo wa okasan mo maki mo inai koto dashi, yuhan wa futari de soto ni tabe ni ikou ka gitu ya. Lagi pula hari ini ibu dan Maki kan nggak ada ya. Gimana kalau kita berdua makan di luar aja gitu ya, kurang lebih. Jadi terkesan mumpung ya kebetulan si ibu sama si Maki nggak ada. Jadi gimana kalau kita makan berdua di luar aja gitu. Jadi Haiki atau latar belakang atau kondisi yang terjadi itu si Okasang sama Makinya nggak ada. Makanya muncullah sebuah penilaian bahwasanya gimana kalau makan di luar aja gitu ya. Kemudian nomor dua. Doshio, repoto ga mani awanai, taichou mo yokunai koto dashi, ashita baito o yasumasete morao kana. Kemudian dijawab Soshitara gitu. Gimana ya, laporanku juga ini udah telat, udah nggak keburu. Lagi pula badanku juga nggak enak gitu. Apakah besok aku minta libur kerja part time aja ya kali ya gitu. Soshitara terus mau gimana gitu. Lalu gitu ya. Hai, itu kotodashi. Kita lanjut ya. Yang bungpo 14 nani-nani nitsuki. Nani-nani nitsuki ini ryu o shimesu hyogen. Jadi ekspresi ketika menyampaikan sebuah alasan. Nani-nani no tame atau nani-nani no de gitu. Shomen ya aratama tabamen de sukawareru. Jadi bumpu nitsuki ini digunakan dalam bahasa tulisan atau bahasa yang formal.
Kemudian untuk setsuzokunya sendiri, kata benda ditambahin nitsuki. Nitsuki itu artinya karena ya, tapi karenanya itu memberitahukan sebuah alasan sehingga terjadilah akibatnya yaitu di B gitu ya. Di mana bungpo ini hanya bisa digunakan dalam bahasa tulisan dan bentuknya formal, biasanya di papan reklame, papan pengumuman, dan sebagainya. Di sini ya ada bentuknya. Di sini contohnya ini udah papan kayak papan reklame gitu. Kojo chunitsuki chusa ni go enryo onegai onegai shimasu gitu. Maksudnya apa? Karena dalam proyek konstruksi dilarang parkir di sini, dilarang parkir gitu. Kemudian contoh yang lain ada di Iriguchi hari kami ya di apa kertas tempel di pintu masuk. Kaiten do wa kosho ni tsuki hidari gawa no iriguchi kara ohairi kudasai. Jadi karena ada kerusakan di pintu putar, maka silahkan masuk melalui pintu di sebelah kiri gitu. Minasan tahu kaiteng doa. Kaiteng doa itu pintu yang putar secara otomatis tuh biasanya ada di mall atau di perusahaan-perusahaan. Biasanya memang harus otomatis kan. Kalau otomatisnya rusak, dia maka nggak bisa bergerak. Nah, maka dari itu, karena lagi ada kerusakan di pintu otomatisnya, maka silakan masuk melalui pintu sebelah kiri. Atau yang di bagian dua ini angnai bung di sebuah apa ya informasi anjuran gitu atau itu mm, apa sih sebutannya kalau bahasa Indonesianya? Dikasih informasi lah di kalimat informasi atau harus kok nggak dete kok naik nih atau makara panduan. Kalimat panduan ya. Astagfirullah jadi aneh di panduan ya, ada di panduan entah ditempel di kardus atau di kertas atau di label gitu ya. Kono shohin wa genzai itu seizo chushi ni tsuki hanbai itashite orimasen. Jadi karena produk ini dalam masa berhenti produksi maka sudah tidak ada di edaran atau dalam artian sudah tidak dijual gitu ya. Itu biasanya di bahasa tulisan, bahasa formal gitu ya, Nitsuki. Hai, kita lanjut yang ke-15. Itu di sini ada nani-nani niwa oyo banai. Jadi niwa oyo banai ini aite ni soko made shinakute mo daijoubu da to tsutairu yogen. Jadi ekspresi yang disampaikan kepada lawan bicara mengenai kamu nggak perlu kok melakukan sampai di tahap itu, sampai di level itu. Kamu nggak perlu ngelakuin itu kok nggak apa-apa gitu. Makanya niwa oyo banai sendiri artinya tidak perlu sampai gitu. Tidak perlu sampai titik-titik. Gak usah waza-waza gitu ya. Kemudian itu dari contohnya jadi setsuzokunya di sini ada kata kerja bentuk kamus atau kata benda ditambahin niwa oyobanai. Contohnya gimana sih? Di sini ada percakapan ya. Itu senjutsu o karishita kasa o kyo o kaishita kaishi ni mairitai no desu ga goshugo wa ikaga deshou ka gitu. Saya bermaksud mengembalikan payung yang telah saya pinjam kemarin. Kira-kira apakah Anda tidak sibuk gitu? Kira-kira kapan Anda luang waktunya gitu? Sore ni wa oyobimasen yo. Mata irasharu toki ni omachi kudasai gitu ya. Nggak perlu sampai tidak perlu sampai seperti itu. Silahkan kembalikan ketika kita bertemu kembali gitu ya. Yang kedua ada sujutsu o shita hoga in desu ka? Apakah seharusnya dioperasi gitu? Yang B jawab, iye iye, sore ni wa oyobimasen yo, o kusuri de naorimasu kara gitu. Enggak kok, enggak sampai dioperasi. Karena bisa sembuh dengan minum obat saja gitu ya. Hai itu niwa oyobanai. Hai kita masuk ke bumpo yang terakhir, yaitu di sini ada nani-nani kireru. Artinya apa sih?
aru koi ga kanzen ni nasareta koto o arawasu. Jadi, bungpo ini mengekspresikan di mana sebuah kegiatan itu dilaksanakan sampai akhir, sempurna sampai akhir, sampai habis, sampai selesai, sampai tuntas. Di sini ada kiru, ada kireru. Apa sih bedanya? Keduanya ini memiliki makna yang sama, yaitu menyelesaikan sampai akhir, sampai selesai, sampai tuntas. Bedanya sedikit bedanya, kiru itu ya menyelesaikan sampai tuntas. Tapi kalau kireru itu terkesan bisa dilakukan sampai tuntas, gitu ya. Untuk sesukanya sendiri di sini ada kata kerja bentuk mas ya. Maaf, ini masnya dicoret, ditambahin kireru. Kiredu sendiri tuh artinya ya sampai selesai, sampai tuntas, sampai habis. Tuntas atau habis ya. Oke, kireru ini sama kayak uru, sama kayak eru. Ada lawannya, ada bungpo lawannya, yaitu lawannya ada kirenai. Keduanya ini bentuk negatifnya itu kirena ya, bukan kiranai juga bukan kirinai. Entah itu positifnya kiru atau kireru, negatifnya itu hanya satu, yaitu kirenai, yang artinya tidak sampai selesai atau tidak sampai tuntas. Oke, kita masuk ke contoh kalimat yang pertama. Ano, ABC no Gogatsu go wa arimasu ka? Apakah majalah ABC apakah majalah ABC edisi bulan 5 masih ada gitu. Sumimasen, uri kirete shimattan desu. Ashita mata irimasu gitu ya. Mohon maaf, hari ini sudah habis terjual. Besok bakalan di stok lagi atau masuk lagi gitu ya. Kemudian yang kedua, contohnya ada kaku koto ga takusan aru kara kore ichimai de wa kakikirenai. Jadi itu hal yang perlu karena tulisannya ini banyak banget, maka tidak bisa selesai atau tidak bisa habis dengan satu lembar saja. Itu ya, itu kireru atau bisa kirenai atau bisa kiru. Hai, gitu ya bungpo yang kita pelajari hari ini. Udah ke 16 bungpo itu ya, Minasang. Mungkin bisa kita review ulang ya. Bumpo yang nomor 9 ada eru yang artinya mungkin. Di sini ya bisa dibaca eru, bisa dibaca uru. Bentuk lawannya dari bumpo eru atau uru ini ada bumpo enai. Nggak ada ya unai ya. Artinya mungkin atau bisa uru atau eru ini. Kalau enai artinya nggak mungkin atau nggak bisa. Kemudian yang bumbu ke-10 ada nimo totsuite yang artinya dasar. Di mana kalimat sebelumnya nimo totsuite ini merupakan asas atau dasar atau sebuah akar di mana nantinya kalimat B eh, dilakukan atau hasilnya. Artinya berdasarkan. Untuk bumpo yang 11 ada dakeni. Yang di sini dijelaskan ada tiga tipe dakeni ya. Dakeni yang pertama itu artinya positif, di mana hasilnya positif. Bisa sama dengan dake ate atau dake no koto wa aru. Artinya wajar aja ya karena memang gitu. Dake no koto wa aru, dake ate itu hanya bisa digunakan untuk kalimat pujian atau penilaian dalam level tertinggi. Tetapi dake ni itu bisa digunakan sebagai pujian juga, tetapi juga bisa digunakan untuk memberikan atau menyampaikan informasi dengan hasil kalimat yang negatif. Kemudian di bagian kedua dakeni, ini dakeni yang artinya terlebih-lebih lagi. Yang ketiga, dakeni yang artinya karena di mana hasilnya itu berlawanan dengan kalimat yang pertama. Oke, bungpo yang ke-12 di sini ada nani-nani toka yang artinya katanya atau dengar-dengar. Biasanya informasi yang disampaikan merupakan informasi yang masih belum jelas atau belum pasti kebenarannya. Masih informasi desas-desus, kabar burung gitu. Itu menggunakan toka. Kemudian nomor 13 di sini ada kotodashi. Kotodashi itu artinya lagi pula di mana eh, mengekspresikan atau bumbu yang memberi informasi mengenai sebuah latar belakang atau kondisi yang terjadi menghasilkan sebuah penilaian. Biasanya kotodashi ini digunakan dalam artian ya lagi pula atau mumpung ya kebetulan gitu.
mumpung lagi gitu, kotodashi. Artinya lagi pula gitu. Kemudian yang ke-14 di sini ada nani nani nitsuki. Nitsuki ini artinya karena. Tapi karena di sini ini si karenanya nitsuki ini hanya bisa digunakan dalam bahasa formal atau bahasa tulisan. Biasanya digunakan dalam papan reklame atau papan peringatan gitu ya. Informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan dan bentuknya formal. Menyampaikan sebuah alasan. Yang ke-15 di sini ada nani nani niwa oyobimaseng. Niwa oyobimaseng itu ialah bungpo yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan sebuah pendapat dari pembicara bahwasanya lawan bicara tidak perlu melakukan sampai ke level tersebut. Jadi kamu nggak perlu ngelakuin itu, nggak apa-apa kok gitu ya. Maka artinya niwa oyobimaseng itu nggak perlu sampai titik 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 gitu ya. Yang terakhir ada kireru atau kiru yang artinya itu dilakukan sampai habis, sampai selesai, sampai tuntas. Lawan katanya ada kirena ya. Sama dengan uru atau eru, kiru dan kireru itu hangtai, bungpo hangtainya atau bungpo lawannya tuh hanya satu yaitu kirenai. Yang artinya tidak bisa dilakukan sampai selesai atau sampai habis. Hai, itulah ya minasang ya, do bungpo di unit 4 bagian 2 ini ada 8 bungpo. Itu, hai, selesai sampai di sini ya. Minasang, arigatou gozaimasu.